Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Junisa Yunike Pinu dengan NIM 21010407, mahasiswa semester 4, program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana. Nah, pada klip video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan pengalaman belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran di bawah asuhan Ibu dosen Ivo Basrika SSI MPD. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tahapan pengembangan belajar. Nah, pengembangan belajar merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan belajar, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada desain pembelajaran, yang ketiga ada pengembangan materi pembelajaran, yang keempat ada implementasi pembelajaran, yang kelima evaluasi pembelajaran, dan yang keenam ada revisi pembelajaran. Kita masuk pada tahapnya yang pertama, yaitu analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pembelajaran atau analisis masalah yang ingin diselesaikan melalui pembelajaran. Yang kedua, desain pembelajaran. Pada tahap ini melibatkan perencanaan pengajaran secara detail, termasuk untuk menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, memilih materi pembelajaran yang sesuai, dan merancang metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Pada tahap yang ketiga ini melibatkan pengembangan materi pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Yang keempat, implementasi pembelajaran. Pada tahap yang keempat melibatkan penggunaan materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang telah dirancang dan dikembangkan pada tahap sebelumnya. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Pada tahap ini, evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran, baik dari segi pengajaran maupun segi belajar. Dan yang terakhir atau yang keenam, revisi pembelajaran. Tahap ini melibatkan penyempurnaan dan perbaikan pada pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu tahapan pengembangan strategi. Nah, pengembangan strategi melibatkan serangkaian tahapan yang perlu dilakukan agar strategi yang dibuat dapat mencapai tujuan organisasi ataupun individu. Nah, ada beberapa tahap-tahap dalam pengembangan strategi, yaitu yang pertama ada analisis situasi, yang kedua ada menetapkan tujuan, yang ketiga memilih strategi, yang keempat mengembangkan rencana aksi, yang kelima implementasi, dan yang keenam evaluasi dan juga kontrol. Kita akan masuk pada bagian atau tahapnya yang pertama, yaitu analisis situasi. Pada tahap ini atau tahap awal dalam pengembangan strategi, analisis situasi dilakukan untuk kondisi internal dan eksternal organisasi ataupun individu. Nah, yang kedua, menetapkan tujuan. Setelah mengetahui kondisi internal dan eksternal, tahap selanjutnya menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berada dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, memilih strategi. Setelah menentukan tujuan, tahap selanjutnya adalah memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengembangkan rencana aksi. Nah, setelah memilih strategi, tahap selanjutnya adalah mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuan. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil dalam waktu pelaksanaannya. Yang kelima, implementasi. Pada tahap ini adalah tahap pelaksanaan strategi, yang mana pada tahap ini rencana aksi yang telah dibuat akan dijalankan. Pada tahap ini perlu dilakukan koordinasi dan juga komunikasi yang baik agar implementasi strategi berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir atau yang keenam ada evaluasi dan juga kontrol. Setelah melakukan implementasi, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan juga kontrol. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dijalankan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kontrol dilakukan untuk memastikan bahwa rencana aksi yang telah dibuat berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tahapan pengembangan metode pembelajaran. Nah, pengembangan metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis untuk merancang dan mengembangkan serta menguji metode pembelajaran yang efektif dan dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar. Ada tahap-tahap dalam pengembangan metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada identifikasi tujuan, yang kedua ada
pengumpulan informasi. Yang ketiga ada perancangan kurikulum dan juga materi pembelajaran. Yang keempat ada pengembangan metode pembelajaran. Yang kelima ada implementasi dan pengujian. Yang keenam ada evaluasi dan penyempurnaan. Dan yang ketujuh ada penyebaran dan juga penerapan. Pada tahap yang pertama atau identifikasi tujuan dan sasaran pembelajaran, tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu dalam menentukan konten dan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Selanjutnya, pengembangan metode pembelajaran perlu mengumpulkan informasi tentang peserta didik, lingkungan belajar, serta materi yang akan dipelajari. Informasi ini diperoleh dengan cara melalui wawancara, observasi, angket, atau penilaian awal. Yang ketiga ada perancangan kurikulum dan juga materi pembelajaran. Dalam tahap ini, pengembangan metode pembelajaran merancang kurikulum dan materi pembelajaran yang mencakup konsep, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Yang keempat, pengembangan metode pembelajaran. Tahap ini merupakan inti dari pengembangan metode pembelajaran, yang mana pengembangan metode pembelajaran merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan juga materi pembelajaran, serta mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan juga lingkungan belajar. Metode pembelajaran dapat mencakup penggunaan media pembelajaran, teknologi, dan aktivitas pembelajaran yang interaktif dan juga menarik. Yang kelima ada implementasi dan pengujian. Setelah metode pembelajaran dirancang, pengembangan metode pembelajaran melakukan implementasi dan pengujian metode pembelajaran tersebut di kelas. Pengujian dilakukan untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran dan mendapat umpan balik dari peserta didik dan juga staf pendidik. Yang keenam, evaluasi dan penyempurnaan. Berdasarkan umpan balik dari peserta didik dan staf pendidik, pengembangan metode pembelajaran dilakukan evaluasi dan penyempurnaan metode pembelajaran. Tahap ini mencakup perubahan atau modifikasi pada metode pembelajaran yang dirancang secara efisien dan juga efektif. Yang ketujuh ada penyebaran dan juga penyerapan. Nah, pada tahap yang ketujuh ini, setelah metode pembelajaran telah disempurnakan, pengembangan metode pembelajaran membagi metode ke staf pendidik lainnya agar menerapkan metode tersebut dalam situasi belajar yang berbeda. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas metode pembelajaran dan memperluas penggunaannya di berbagai lingkungan belajar. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai materi pengembangan pengalaman belajar. Semoga materi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.